Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah skala pengukuran data nominal dan ordinal. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan topik yang berkaitan dengan skala pengukuran dari 4 skala pengukuran. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokuskan pada skala pengukuran yang 2. Untuk teman-teman sekalian, skala pengukuran adalah untuk mengukur suatu variabel penelitian yang dibutuhkan. Ya, skala pengukurannya itu ada 4 macam. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan 2, ya, memfokuskan diri pada 2, yaitu data nominal dan data ordinal. Teman-teman sekalian, di dalam sebuah penelitian itu skala pengukuran itu sangat diperlukan. Apa artinya? Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Nah, skala pengukuran itu biasanya adalah menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya, apa itu tujuan dari teknik skala pengukuran? Nah, kita lihat sekarang. Tujuan dari teknik skala pengukuran adalah untuk mengetahui ciri atau karakteristik dari suatu hal berdasarkan suatu ukuran tertentu, sehingga kita dapat 1, kita dapat membedakan, 2, kita dapat menggolongkan, kemudian yang 3, fungsinya adalah kita bisa mengurutkan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam skala pengukuran itu adalah kita nanti akan menentukan satuan analisis yang diperoleh sekaligus tingkatan datanya. Kita akan melihat tingkatan datanya itu apakah data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Jadi teman-teman kalau bertemu dengan dosen pembimbing, kenapa misalnya datamu kok nggak pakai ordinal, kenapa datamu ini kok nominal, atau sebaliknya kenapa kamu nggak pakai data nominal aja. Nah, kamu nggak bingung lagi, sehingga kamu akan dapat menentukan sebetulnya yang tepat itu data apa, sehingga kamu ketika berargumentasi dengan pembimbing, kamu sudah yakin betul bahwa data penelitian kamu yang diambil jenisnya apa. Pahami betul, ya, sesuaikan dengan teknik penelitian yang kamu gunakan. Baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang skala nominal itu apa, ya. Skala yang paling rendah itu adalah skala nominal dibandingkan dengan skala-skala pengukuran yang lain. Kenapa? Karena kalau skala nominal itu hanya membedakan kategori, berdasarkan jenis atau macamnya. Jadi hanya membedakan aja, dia tidak membedakan berdasarkan urutan atau tingkat. Ya, itu skala nominal. Contohnya, laki-laki dan perempuan. Kita sepakat tidak ada yang mengatakan laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, atau perempuan lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Itu hanya untuk menggolongkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Contoh yang kedua, agama dan atau keyakinan masing-masing kita itu adalah untuk mengurutkan bahwa di negara kita ada berapa agama yang diakui, dan kita tidak bisa mengurutkannya, ya. Yang ketiga, warna kulit, hitam, putih, dan sebagainya. Kemudian warna bunga misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa bunga merah lebih baik dari bunga ungu, misalnya lebih baik dari bunga yang warnanya putih. Daun yang jenisnya runcing lebih baik dari jenis daun yang bulat, nggak bisa. Jadi itu hanya menentukan, misalnya tadi warna bunga. Kemudian juga merek dagang misalnya, atau kota kelahiran. Teman-teman yang lahir di kabupaten tidak dikatakan lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan teman-teman yang lahir di kota, atau lahir di luar negeri lebih hebat daripada lahir di tanah air. Nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam nominal hanya mengelompokkan saja, tidak mengurutkan.
Nah, sekarang kita yang bahas yang kedua, yaitu skala ordinal. Pada skala pengukuran ordinal itu adalah skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat. Jadi akan kelihatan peringkat tertinggi, sedang atau rendah. Nah, pada skala ordinal itu dipakai untuk membedakan urutan, ya, dari urutan skala. Misalnya kalau kamu penelitiannya menggunakan skala Likert, itu misalnya 1 yang nilainya tinggi sangat setuju, kemudian setuju, kemudian ragu-ragu, kurang setuju atau tidak setuju. Nah, nilainya 5, 4, 3, 2, 1 kalau untuk pernyataan positif. Kalau yang negatif terbalik, yang sangat setuju adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi itu ya. Kemudian di dalam skala ordinal, contoh-contohnya itu adalah misalnya tingkat pendidikan formal, ya, apakah tamat SD, tamat SD atau tidak, tamat SMP atau tidak, kemudian tamat SMA atau tidak, dan sebagainya. Kemudian status sosial ekonomi, misalnya kelompok tinggi, kelompok menengah atau rendah. Nah, ini sudah masuk dalam contoh-contoh dari skala ordinal. Baik teman-teman sekalian, yang contoh ketiga yang dari skala ordinal adalah ada kategori dan ada peringkat. Misalnya nilaimu di perguruan tinggi ada mata kuliah, kemudian ketika keluar mata kuliah itu nih, setelah ujian ya, lalu keluarlah nilai A, B, C, D, dan yang terakhir E. Atau ada klasifikasi, ada yang A, B, C, D, atau E. Nah, itu contoh yang ordinal yang keempat. Kemudian bisa juga yang berikutnya adalah tingkat keparahan dari suatu penyakit, ya. Misalnya sakit kanker misalnya, atau sakit apalah gitu ya. Ada stadium 1, stadium 2, 3, dan seterusnya. Nah, baik teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah bahwa skala pengukuran yang paling rendah adalah skala nominal. Jadi kalau kamu mengukur satu penelitian yang ingin mengukur, membedakan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain, ya tidak cocok kalau menggunakan skala nominal. Cocoknya adalah menggunakan skala ordinal, karena nanti di dalam menyusun pertanyaan, ya, sebagai pedoman wawancara terstruktur, itu kamu bisa menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5, ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan nanti di dalam proses pengukuran kamu sudah lebih paham mana yang lebih kamu dapat gunakan lebih tepat dengan tujuan penelitian masing-masing. Di lain kesempatan kita akan bahas skala pengukuran yang lain. Mudah-mudahan nanti akan lebih memperkaya ya pengetahuan tentang jenis-jenis skala pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.